Ya, halo. Kali ini gue mau bahas di Just Life. Just Life ngebahas sikon kita, sikon di Indonesia seperti apa. Sekarang kalau kalian tahu bahwa tanggal 2 April kira-kira 3 minggu yang lalu gue sudah bikin satu video tentang masalah yang kita alami semua. Dan kita lihat apa yang terjadi di luar negeri, di Indonesia, di Jakarta selama 3 minggu ini. Oke. Gue mulai dari diri gue sendiri lah. Gue sih ya nyaman-nyaman enggak. Yang jelas jam tidur gue jadi kacau. Biasanya kalian tahu gue tidur jam 4, jam 5, bangun jam 12, jam 1. Sekarang gue tidurnya itu jam 8, jam 9, jam 10. Bahkan tadi gue itu nggak bisa tidur. Akhirnya gue ke supermarket, gue isi bensin. Gue tidur baru jam 2, bangun udah ikut siaran DPI. Jadi jam tidur gue itu ngaconya minta ampun. Gue nggak tahu juga kenapa. Gue berusaha untuk kembali lagi tidur jam 4, jam 5 untuk gue itu ideal banget lah. Karena kalau kembali normal, gue siaran Liga Eropa di UCTV atau siaran Liga Inggris, siaran atau nonton bola, gue masih fit, masih seger. Oke? Jadi jangan khawatir kalian, kalau kalian berpuasa gue temenin sahurnya. Jadi gini, apa yang gue alamin sendiri dengan selama 3 minggu, gue kehilangan mata pekerjaan. Seperti gue tidak siaran di TVRI, Liga Inggris tidak siaran di UCTV, Liga Eropa dan Liga 1 gue tidak siaran di Soccer Time, Metro TV tiap Jumat. Oke, 3 siaran sudah gone. Oke, selesai. Tapi kan gue punya beberapa income. Beruntung di bulan April ini masih ada beberapa endorse, ada 4-5 endorse. Oke, yang berjalan itu income yang cukup bagus buat gue. Jadi gue sama sekali tidak komplain. Oke. YouTube jelas menurun. Kalau tidak ada match sangat menurun, viewers menurun, semua menurun. But that's okay. Ini bagian dari risiko job yang gue lakukan, yaitu di sosmed banyak siaran. Ini risiko yang gue terima. Tapi sekali lagi gue sangat bersyukur bahwa toh gue masih ada income tiap bulan, ya. Dan banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami sikon yang lebih parah lagi. Kalau kita lihat, gue tidak mau membandingkan, oke? Gue tidak mau membandingkan. Kita tahu bahwa PSBB ini sudah diperpanjang oleh Pak Gubernur. Gue selalu berpikir positif terhadap gubernur, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kira-kira apa yang dilakukan, apa yang terjadi sebenarnya. Gue selalu berpikir positif dan kita tahu bahwa diperpanjang 22 Mei. Nah, tidak mungkin seorang pemerintah, menurut gue ya, melakukan hal yang merugikan rakyatnya. Oke. Jadi diperpanjang sampai 22 Mei itu sebuah hal yang positif. Karena tujuannya adalah memutus mata rantai yang sampai detik ini tidak terlalu efektif. Maka dari itu diperpanjang. Semua demi kebaikan kita semua. Tapi kan gue sudah dari bulan Mei di rumah, ya kan. Gue cuma pergi kalau potong rambut, belanja, isi bensin sekali. That's it. For the rest gue di rumah, gue masak di rumah. Gue juga nyaris nggak delivery. Kenapa? Karena gue pengen makan sehat. Nanti gue bikin just live tentang masakan sehat yang gue sering makan sehari-hari. Gue minum vitamin, ini doang yang nggak sehat, tapi ini meringankan stres. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam 3 minggu apa yang terjadi dalam 3 minggu itu sebenarnya cukup banyak. Kalau kita lihat di Indonesia, banyak daerah yang sudah menerapkan PSBB, which is good. Okay. Tapi di sisi lain kan ada sisi negatifnya terhadap saudara-saudara kita yang harus bekerja, contoh, ya, harus bekerja atau yang dirumahkan, dipecat. Yang di episode pertama gue sudah bahas, ada beberapa pabrik yang gue dengar merumahkan, tidak dibayar. Tapi Mills merumahkan, dibayar, ya. Ini bagusnya Mills seperti ini. Bos-bosnya itu merumahkan sebagian dari karyawan dan mereka tetap dibayar full 100%.
Seharusnya semua perusahaan ini seperti begini, tapi kan tidak semua mampu untuk melakukan hal seperti ini. Jadi untuk gue sih ya make sense. Cuman sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kalau gue tidak mau membandingkan ya, tapi kalian tahu bahwa gue sering tiap hari gue baca media, terutama media Inggris, media Belanda, dan juga media Amerika. Media Amerika yang gue baca itu tidak hanya dari sisi liberal, tapi juga dari sisi konservatif. Jadi semua gue tampung, tapi juga media netral kayak Al Jazeera, Reuters, yang menggambarkan sikon-sikon di semua bagian di dunia, itu pun gue baca. Kenapa gue bilang gue tidak membandingkan? Gue tidak mau membandingkan korban yang telah jatuh di kita dengan di mereka. Kenapa? Untuk gue, satu fatalities is just too many. Satu korban meninggal dari penyakit ini udah terlalu banyak. Sebenarnya tidak boleh, tapi faktanya kan bertambah terus. Dan gue kasih contoh, di Belanda itu penduduknya 17 juta, yang meninggal udah sekitar 5 ribuan. Oke. Padahal mereka lebih strict menerapkan lockdown. Di mana itu Inggris itu udah flat, tidak menurun tapi udah mulai flat. Di sana gue baru tadi dapat kabar dari Barcelona, temen gue yang Barcelona, dia bilang kalau mau keluar harus ada izin, harus ada surat, kalau nggak bisa tangkap, dapat denda. Di Belanda pun demikian, bisa dapat denda sekitar 400 euroan kalau nggak salah, atau mungkin sekarang lebih. Jadi di beberapa negara menerapkan hal seperti itu, di kita kan tidak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap saudara-saudara kita yang nggak kerja, yang nggak ini. Kita ini bukan negara yang kaya raya seperti Eropa, Amerika. Oke. Kita harus bermain lebih smart lagi untuk melakukan hal seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh daerah adalah sembako ya, membagikan sembako, dan beberapa kerjaan kayak Gojek, supermarket itu tetap diperbolehkan, restoran buka tetap boleh tapi hanya delivery. It's a good thing karena itu juga terjadi di luar negeri. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, nggak di Indonesia, nggak di luar, tetap ada yang kritik. Tapi kalau kita berlihat positif, at least lakukanlah yang terbaik. Walaupun mungkin untuk beberapa orang tidak cukup, tapi at least kita harus berpikir positif. Nah, salah satu kan yang dilakukan oleh Pak Gubernur di Jakarta ya, membagikan sembako terhadap orang-orang yang nggak mampu. Dan kita kan masih banyak orang-orang yang mampu, yang berjiwa sosial, yang melakukan membantu. Tidak hanya membantu dengan APD ke rumah sakit dan lain, tapi juga membantu orang yang tidak punya. Itu masih banyak dan itu berjalan. Inilah hebatnya di Indonesia, sosial kontaknya itu masih sangat kuat. Okay? Nah, kalau kita melihat yang dilakukan pemerintah, salah satu adalah kartu kerja ya. Kalau gue bilang, ini gue baca banyak, ada pro dan kontra bagus. Ini memang kan jangka panjang, tapi kan semua itu dilakukan ada dasarnya. Gue tidak mau bahas pro kontra karena nggak akan selesai. Gue hanya lihat dari sisi positifnya aja, yaitu kebijakan ini dikeluarkan agar yang kita yang di rumah bisa memanfaatkan, bisa dieksploitasi potensinya secara benar untuk jangka panjang. Karena masalah ini kan nggak lama lagi akan selesai. Mau 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, pasti akan selesai. Di situ pada saat selesai kan kita harus move on. Nah, untuk bisa move on, tidak ada salahnya pada saat kita harus di rumah kita belajar. Maka dari itu gue selalu berpendapat, dan ini prinsip gue dari dulu, lebih baik kita memberi pancing daripada hanya memberi ikan. Oke? Karena gue tahu, gue kuliah political science, gue tahu bahwa subsidi itu tidak selalu, kalau subsidi jangka panjang itu bahkan akan menjadi pemborosan. Oke? Contoh zaman Orba, bahan bakar disubsidi sampai 90%, naikin dikit aja walaupun masih murah dibanding di luar, semua pada protes. Oke. Yang gue selalu bilang, mending kita mengajari cara memancing daripada hanya memberi ikan. Memberi ikan sekali-sekali oke, tapi kalau lo memberi ikan, lo tidak diajarkan untuk
untuk mencari ikan. Lu hanya makan ikan 2-3 hari, seminggu, sebulan, gone, selesai. Terus siapa lagi mau kasih ikan? Kan belum tentu yang ada. Tapi kalau diberikan pancing, diajarin bagaimana cari duit setelah ini semua selesai, bagaimana berkarya lagi, itu kan impactnya jauh lebih bagus, lebih banyak dan lebih luas. Maka dari itu gue sangat mendukung sistem seperti ini, karena impactnya ke depan di luar kontroversi yang terjadi, perusahaan yang ditunjuk dalam, karena gue percaya pasti ini ada SOP-nya, pasti sudah di screen, nggak segampang itu. Oke. That's why gue berharap kalian juga berpikir lebih positif lah. Ini masanya kita bersama, ini masanya kita saling menggandeng, saling mendukung, bukan menyebarkan hoax, mengeluarkan apa dan lain. Kan nggak ada yang diuntungkan, sama sekali tidak ada yang diuntungkan. Kita harus bersyukur bahwa kita tetap bisa makan di rumah, karena di luar itu masih banyak yang tiap hari fighting untuk bisa makan, yang fighting untuk membantu pasien-pasien, yang fighting agar tetap bisa survive untuk hidup. Dan kalau kita semua berpikir positif, hidup sehat, kita akan bersama, kita akan lepas dari masalah ini. Oke. Sementara untuk episode ini, masalah pandemi ini, gue sampai di sini aja. Nanti akan ada lagi, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Sebelum gue tutup, gue ingin mengucapkan kepada saudara-saudara yang beragama Islam, selamat menjalankan puasa, ibadah puasa. Semoga tidak banyak gangguan, atau bahkan tidak ada gangguan. Semoga kalian tetap bisa menjalankan ibadah puasa seperti sesuai dengan aturannya, dan tetap stay at home. Thanks for watching.